Jangan nyebut nama siapa. Cuman tak taruhin aja. Kenapa? Kenapa? Ini loh, setiap majikanku nggak tahu suka aku atau enggaknya. Menurut dia, di matanya dia kerjaanku selalu salah. Aku tuh bodoh, aku tuh stupid kayak gitu loh Mbak Yuni. Kan di situ pembantunya banyak banget. Pembantunya banyak banget. Berapa pembantu di dalam sana? Pembantunya 6 sama sopir 1. Kan aku yang, ya menurutnya aku yang paling bodoh lah gitu. Selalu dimarahi. Terus maksudnya aku kan kalau dia nggak suka sama aku ya tinggalin 3 menit aku gitu kan. Tapi dia tuh nggak interminate, tapi aku selalu dimarahin. Terus kalau kesalahanku dikit aja udah marah besar gitu loh. Yang marahin majikan atau pembantu lain? Ya, majikan. Terus? Ya kayak gitu masalahnya, maksudnya kalau aku ngebreak gimana gitu. Boleh loh ngebreak, nggak ada masalah. Tapi harus pulang Indonesia. Enak, sayang banget ya. Berapa lama di situ? Aku baru 9 bulan. 9 bulan? Dari Indonesia atau udah Hong Kong? Aku dulunya Hong Kong, aku di rumah sekitaran 4 tahunan lah, terus sini lagi. Berarti kamu nggak bisa pindah agent pun nggak bisa. Setelah 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun setengah kamu baru bisa pindah agent. Gitu ya? Iya betul. Ya Jadi Allah. kamu masih dikunci, digembok sama PT-mu, nggak bisa pindah. Berapa pembantu satu rumah saya? Aku 6 sama sopirnya 1. Jadi Kamu dulu 5. sudah Hong Kong. Hong Kong. Kenapa kok sekarang nggak kuat? Majikanku ini lain daripada yang lain. Majikanku dulu kalau marah yang lain kali cuma kalau bodoh ya udah kamu bodoh banget gitu udah. Ini semuanya keluar semua teh. Lah pembantu yang lain kuat, kenapa kamu yang nggak kuat? Ya aku merasa ya mereka kan pinter bahasa Inggris. Dia pinter ngomong. Kalau aku bahasaku aku kurang Bayun. Aku nggak pinter bahasa, kan dari dulu dari Indo aku di interview. Kamu bisa masak, aku bisa masak tapi yang gampang-gampang aja gitu kan. Terus aku nggak pinter ngomong, cuman sekedar kata dasar-dasar aja aku bisa kayak gitu kan. Nah aku padahal udah kasih tahu, katanya, hah kamu tuh nggak bisa ngomong ini. Lah aku kan udah dari dulu aku udah ngomong sebelum mam ambil aku kan nggak bisa ngomong, aku bilang gitu kan. Aku masaknya sekedar bisa. Terus ya gitu. Ya ini yang saya perlu bahas dengan Mas Thomas ya, dengan anak saya. Biar orang Hong Kong itu tidak high expectation tentang kalian. Orang Hong Kong itu mengharapkan kalian tuh pinter banget. Padahal kan namanya bisa bahasa Inggris kan belum tentu sesuai dengan standar mereka gitu loh. Itu satu hal. Dan kedua, kamu kan nggak bisa bahasa, bodoh amat dengan apa yang mereka katakan. Kan harusnya kamu seperti itu, Dok. Aku ngerti dia ngomong, tapi dia ngecap aku tuh dia kasih tahu semua teman-temannya itu dia bodoh, nggak ngerti apa-apa kayak gitu loh. Dia ngomong apa aku ngerti, tapi aku orangnya karena terlalu ditekan, aku jadi nggak bisa ngungkapin apa-apa, cuma bisa diem dan nangis kayak itu loh, Cah. Berarti kan kamu diantem mental, Dok. Berarti betul. kamu kena mental. Kena mental, kena banget. Jadi nggak bisa nguapin apapun, aku cuma bisa diem kan. Jadi otak saya, aku udah dicap bodoh dan bodoh. Walaupun aku bisa pun aku bahkan diem, nggak bisa kayak gitu aja. Nah, itu yang settingan yang salah, Dok. Itu settingan yang salah. Saat orang lain menganggap kamu bodoh, bukan berarti kamu harus mengiyakan yang mereka katakan. Tidak bisa. Kalau kamu mengiyakan yang mereka katakan, maka yang jatuh kamu, yang lemah kamu. Lah, kenapa aku bilang kamu kena mental? Bukan kamu mengakui bahwa kamu bodoh, tapi kamu akan menunjukkan siapa kamu. Yo, tunjukkan pada dirimu, bukan pada mereka. Lek keputusanmu ngebreak itu bukan penunjukan pada diri sendiri. Ya kamu pasti bisa dan katakan pada dirimu, kamu harus bisa. Terus majikanku kan kalau misalnya lihat aku tuh kayak lihat benci begitu loh. Gini loh Mbak, bukan masalah benci enggaknya, dia gaji kamu. Itu kamu overthinking udah. Dari rasa takut, rasa kecewa berubah menjadi rasa benci. Itu yang ada di diri kamu. Jadi sebenarnya tidak ada orang membenci orang lain. Karena kamu selalu dimarahin, jadi berpikir bahwa majikan itu sudah nggak suka sama kamu. Kadang-kadang, ini yang kenyataan yang sering terjadi ya. Tapi kalau kamu memang butuh solusi ya, bukan untuk nge-break ya. Penguat mental itu apa sih? Tujuan kamu. Tujuan kamu. Kalau tujuan kamu, karena di Indonesia sangat butuh, dan kamu harus bertahan, kamu pasti bisa. Karena orang Hong Kong adalah jatuhin mental. Sekarang apa yang bisa buat kamu mental? Karena kamu kan ngasih makan itu tubuhmu tok. Batinmu kan gak dikasih kamu makan. Kan? Apa sih Miss makanan batin? Yo kayak doamu, sembayangmu, puasamu kan itu makanan batin. Tapi kan kita tidak bisa memberikan itu. Yo apa yang bisa kita lakukan adalah istighfar, baca sholawat.
pasti bisa. Iya. Dan satu lagi, jangan dengarkan mereka ngomong. Kamu dengerin orang ngomong, Dok, sakit. Di hati tuh kanyel, tau nggak? Iya, kayak ya Allah, aku Nggak ujung-ujung bisa ngeluarin nangis. gitu loh. Ngerti. Tapi kekuatan selagi loh. Ya repot juga ya, ada orang yang bilang harus ikut peraturan. Kan majikanmu ikut peraturan. Masalah peraturan sih oke. Peraturan oke, tapi kan makan hati. Nah, sekarang ambil di dirimu. Ya selagi dia ikut peraturan, tidak memukul, tidak pelecehan seksual, gaji lancar, ya sudah. Apakah majikan baru cari lagi itu pasti bagus? Enggak juga. Ada jaminan nggak majikan bagus itu kalau ke depannya? Enggak juga. Iya sih. Kamu sudah menikah? Udah punya anak, makanya aku bingung kalau aku pulang Indo, kasihan anakku, kayak aku ninggalin dia pertama kan susah banget kayak gini, takut pulang lagi kan lebih sakit lagi loh. Lebih sakit lagi. Nah, itu saya makanya suka pertahanan seperti ini yang saya suka. Aku mikir kalau pulang, makanya aku mau tanya Cece dulu gimana gitu kan kayak gitu. Jadi karena memang orang itu ada dua, Mbak. Ada orang dengan menghina pingin kamu sukses, ada orang yang menghina pingin kamu jatuh. Jadi saya nggak tahu majikanmu yang mana satu. Pingin menghina kamu supaya kamu lebih pinter lagi, atau pingin menghina kamu supaya kamu jatuh. Karena apa? Nyatanya pembantu yang lain dia nggak marah. Berarti memang levelmu masih belum up. Ngerti nggak? Katanya aku tuh nggak ada levelnya, aku zero katanya. Ya, maka dari itu kamu harus level up loh. Josan sayang. Kamu harus level up. Jason. Aku ada perlu sama kamu. Kamu harus level up. Jadi nggak bisa ya, coba walaupun ngebreak lebih susah, takut visanya. Bisa, kamu pulang Indonesia dan tidak tahu berapa lama kamu harus nganggur di sana. Kenapa kamu daripada nunggu visa di Indonesia berapa bulan, kenapa nggak nunggu di sini sampai finish? Bener nggak? Pulang Indonesia kamu harus 5 tahun. Tunggu visanya leh, potongan leh. Oh iya tuh. Iya kan? Bener nggak? Boleh, saya itu paling seneng kalian ngebreak. Duitnya ben aku oke, ben aku sugih. Tapi kan tujuan saya bukan itu. Bener nggak? Tujuan saya bukan itu. Saya itu memberikan obat penenang buat kalian. Kasaran orang ngomong, apakah masalahnya kalau cerita sama saya itu pasti selesai? Ya enggak. Intinya kan lega ya. Lega, itu yang paling penting adalah lega, dan kamu bisa berpikir lebih jernih lagi ke depannya. Motivasi atau Motivasi, ya betul. Jadi nggak bisa ngomong sama saya itu pasti selesai masalahnya. Ya enggak, no. Oh, saya bukan dukun dan bukan peramal. Iya, Pra. Dan saya juga bukan dokter. Tapi tujuan awalmu nggak ngesane anakmu, ta? Iya, aku kasih anakku, ya makanya aku mau konsultasi dulu jangan salah ambil keputusan akibat. Satu, kalau kamu pulang ke Indonesia, kasihan anakmu, masa depannya kan kamu yang di kamu. Kedua, tapi lek kamu butuh manuk ya pulang oh. Loh. Waalaikumsalam. Duduk saya. Manukku setia. Loh lah iya, kalau kan ada dua toh. Kalau kamu masih butuh uang buat anakmu, lanjutkan perjuanganmu. Karena hidup ini tidak mudah. Tapi lek kamu pingin manukmu, ya pulang aja. Itu keputusannya ya. Loh, ini nggak bisa memasak. Rasa guyu sampean Bu, saran di manuk. Orang misioneri kalau tentang manuk ya semangat banget. Lu ya jelas dong, saya punya manuk di sini saya kok. Kan saya bisa sombong. Iya. Miss, aku Apa? udah 12 tahun gak lihat manuk. Lah itu bahaya, itu malah karaten ya. Untungnya aku bisa juga botol. Iya kan? Lebih pentingan manuk atau masa depan anakmu? Aku ya lebih mempertahankan masa depan anakku, kasihan. Manuk di Indonesia yang sabar ya. Yang sabar ya. Karena untuk sementara ini anak lebih penting daripada manukmu. Lo ingin tanya itu kan? Manuk itu cukup. Jadi kalau bahas permanuan ini gisang dek kene guyu kepengkel-pengkel giting ya kowe. Itu manuk seneng dek tas kok lek ngomong manuk langsung semangat ya. Langsung cerah. Langsung cerah. Langsung. Tapi kalau kamu lebih memilih anak, Dok, padahal manuk itu sangat menggairahkan kehidupan. Aku lebih masa depan anakku, biar anakku bahagia. Nggak susah pengen ini mama nggak bisa, pengen ini mama nggak bisa. Ini kan Tapi kan mama punya manuk dan manuk. manuknya kan jaga anak. Manuk kan tidak bisa mengasih ini dan itu. Bisa memberikan gairah dan nafsu. Allah, gayamu. Wong 15
tahun ra didemek manuk kok ken pola. 17 tahun. Waduh. 17 tahun malah. Ya, jadi saya tahu itu sangat berat, tidak mudah. Miss Yuni mek pinter ngomong tok. Tapi yakinlah, suatu saat saya kamu sukses, kata-kataku benar atau salah. Apa kamu tidak malu saat anak orang lain pakai baju bagus dan anakmu cuman ngintip lewat jendela? Iya. Mbok, aku pingin kui loh, Mbok. Kurang duit, nah. Sakit mana sama kamu lihat manukmu yang berdiri sama anakmu yang nangis? Ayo. Ya sakitan lihat anaknya Makanya nangis. sakitin anak. Yes, biarkan manukmu berdiri tegar di sana. Pasang guyuwe antemnya ya. Iya benar. Sebenarnya tidak adil ya ngesano lanangan ya. Memilih anak daripada manuk kan memilih anak daripada Ya manuk. salahnya manusia tidak bisa membahagiakan anak. Loh, manuk sing salah tidak bisa membahagiakan anak. Diomongi manuk untung rupane rata tutune. Lek roh bojomu nesu ya. Pencak silat nggo pedang naga puspa ya. Ra jelas arek-arek iki. Jadi buat teman-teman di luar sana, anak lebih penting karena saya pernah punya teman yang cerita sama saya di mana dia belum belum di Hong Kong, dia telepon saya dan saya bilang janganlah karena saya lihat rumahnya sangat kaya raya, punya mobil tapi ternyata dalamannya nggak punya. Maksudnya dalamannya nggak punya adalah kelihatan kaya tapi yang dimakan tiap hari itu nggak ada. Apa yang dia katakan adalah, Miss Yuni, saya itu sangat sakit hati sekali saat saya melihat anak saya di dalam cermin tonggone mangan es krim dan mboke gak duwe es krim, gak duwe duit. Jadi mboke abot tuku beras karena beras bermanfaat buat satu keluarga, sementara anaknya bilang apa sama dia? Ibu, aku tuh pingin itu, tapi aku tahu kamu nggak punya uang. Tapi aku sok mbelek sudah besar, sampai tak beli no beras, Bu. Paham nggak maksud tuh? Paham. Jadi dia itu tahu bahwa ibunya nggak punya uang, tapi dia itu kepingin dan dia bilang suatu saat kalau aku sudah besar, aku akan belikan beras sama kamu. Dan anak itu sekarang di sini, kok saya itu sudah 15 tahun dan anaknya itu sudah 10 tahun waktu dia bicara seperti itu. Sekarang berarti kan sudah 25 tahun dan anaknya bekerja. Dia bilang, ibu pulang sekarang aku sudah bisa beli beras buat kamu. Sudah Istirahat pulang. Jadi ini adalah orang kaya loh Mbak dulu di Indonesia. Tapi orang kaya di mana cuma rumah sama mobil tapi nggak ada setiap hari. Keluar nyatok yang kelihatan Betul, penghasilannya nggak ada. Jadi aku ngomong sama sampean, sakitan mana anakmu ngomong seperti itu? Itu masih satu. Lihat temennya pakai baju bagus dan anakmu bilang nggak apa-apa Bu, aku nggak usah tukokno baju, nggak apa-apa Bu. Lebaran tiap tahun lebaran, nggak usah beli nota baju Bu, yang penting kita kumpul bareng. Sakit mana? Sakitan itu. Bener sakit. Saya dengerin aja sakit. Lebaran sangat penting sekali Bu, nggak usah beliin baju aku baru. Yang penting kita kumpul. Tapi itu kan cuman menghibur hati ibunya toh. Iya, makanya dia menghibur hati ibu, tapi sebagai orang tua kita lebih sakit saat anak bisa nerima. Saat anak ngamuk, kita harus nggak sayang. Bener nggak? Betul. Mana ya tauntal malang mana? Gunduli rambutnya tauntal apa anak gue? Paham nggak? Kalau anak ngomong kayak gitu, kita tuh lebih sakit dibandingkan dengan anak. Tukoknya apa dah? Lagi tuh tukoknya aku melayu kabur. Loh. Iya anak saya itu, dulu anak saya yang cewek kayak gitu. Jo es krim, dan dia bilang apa? Aku lagi kamu tukoknya minggat lah aku. Aku minggat tenan loh, nggak koper. Tak tahu minggat nanti. Ya semua kok minggat dikek, kok ae bon nanti. Minggat ngene bobone, minggat ngene mamae. Balik nene, bocah bayi. Oh minggat ngene ngarepan tok. Tak takokno apa itu perlu dicelokno gogoben. Jadi enggak usah, wong aku cek nesu tok. Jadi aneh anak saya yang cewek itu aneh. Nek nesu iki ngomong, aku iki nesu. Boleh serah nesu aku mlebu kamar meneh. Untung kan menurutku jujur. Iya, dia jujur, tapi kan masalahnya Kalau marah-marah. mau minggat kemana? Kalau marah-marah. Sama Lele iya lah di Indonesia. Saya gua di Indonesia tenan ra tau ngomong pingin minggat. Mantap Bu. Lah ya deportasi, mari ngono saya deportasi. Kesuwen nek kene. Dulure oke kon minggat-minggatan tok. Nek kene ana omah cilik-cilik disewa kene. Di Indonesia
orang. Iya pu mbak Uti nih. Tapi ini yang kuat ibu malah. Nah iya, jadi kamu pasti bisa. Majikan anggepen mak lampir liwat. Mosok kalah sama mak lampir tiap hari ketawa masa kamu nangis? Ya aku kadang bingung sama sifatnya majikanku, dia marah kayak meledak-meledak gitu. Terus besoknya biasa. Loh, itu orang Hongkong. Ya gue bilang, nih orang aku dia Yang penting ngomong kamu melakukan yang terbaik. ngomong Sudah. kayak gini. Kerja, Aku gitu. marah sama kamu, ya besoknya aku lupa kayak gitu kan. Loh, lah iya. Dan kamu sakit hati. Ojo. Emang hatimu hancur weh. Hong Kong 老跟住冷靜一陣，跟住 Moye kalah. 哈哈笑同你㗎，唔使驚。 Wis Mbak. Wes. Aja dulu banyak hati. Alah, Aku kalau habis dimarahin dia, aku masuk kamar mandi nangis. Jangan. Air mata itu sangat mahal. Jangan. Kenapa? Ngomong pada diri sendiri. 4.630 termasuk dimarahin. aja nangis Paham ya, nggak? Mbak Emang soga le itu Iya Mbak, eling-eling 4.000 itu jadinya kalau dia tinggal di 9 juta. 9 juta. Aduh saya. Yang mana hati ini dirusak no majikan. Kalau aku, Bali-bali stres. yang penting kamu dapat uang pulang untuk manuk karo anak. Seluruh ini penting ya. Aku gini Mbak Yuni rencananya kalau bisa finishin yang di sini, aku tuh nggak pulang. Aku sekalian mau Ini tuh ya 4 Yang tahun. kayak tadi 4 tahun, 6 tahun ya. Terus langsung aku pulang. Aku nggak mau Seterusnya. ninggalin anak lagi gitu loh. Terusnya bagus. Tak tunggu. Majikan Hongkong seperti itu. Majikan Hongkong itu saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi ingat majikan Hongkong jangan dihakmin. Iya, dia Jangan nggak suka. membalas hakmin. Oh, Sam. Walaupun gimana pun, apapun caranya, kamu jangan membalas hakmin. Kalau kamu satu hari hakmin, kelar hidupmu. Iya, kan gini. Cemberut gitu. Cemberut. Mati. Mencucu. Sebut jenengnya. Cucu nengok. Katanya, kamu kalau aku marahin kamu langsung kesu gitu kan, marah. Jangan. Tapi mukaku nggak bisa dibohongin, langsung gitu loh. Ya mukanya Cewek. dilipat dulu. Mukanya dilipat dulu kalau majikannya. Mbak, kata Mbak salah Miss Yuni ne ati jengkel istighfar sing akeh. Oh. Tadi kan saya bilang, sampean kan cuma ngasih Istighfar, makanan istighfar tubuh, dalam hati. tapi kan nggak ngasih makanan batin. Bebas. Batinnya kosong. Pastinya kosong. Lek majikan ngamuk, langsung bacakan ayat kursi, sholawat itu Dalam kita hati sendiri yang tenang. istighfar. Jadi alah iki mboke bacano istighfar kok. Kan mungkin di sebelah-sebelahnya ada setan-setannya. Ora iya. Gitu lah kamu bacakan ayat-ayat itu dia langsung pergi. Kadang kan gini Mbak Yuni, misalnya kan situ banyak Filipina 3, Indonesianya 2. Kadang ada yang bener-bener cari muka banget. Jadi kan aku yang semakin Gini, satu hal. Majikan tahu siapa yang cari muka, siapa yang bekerja. Saya punya 2 pembantu. Jadi saya tahu banget. Gak usah dikasih tahu, majikan tuh tahu. Kenapa? Kalau kamu bekerja sama tidak itu kelihatan Mbak reaksinya. padahal yang capek aku lantai 3 aku keluar sampai ini kaki sakit semua loh Mbak Yuni. Aku yang Nggak masalah. ya Allah. kayak Memang gitu kan. gini lah Mbak, ada orang yang kerja pakai tenaga, ada orang yang kerja pakai mulut. Kamu pakai tenaga, dia pakai mulut. Gak usah lama, kamu finish kontrak mereka kelabakan. Ngerti? Kalau aku Prinsip bilang itu loh. kalau aku bisa keluar dari sini, kalian pusing sendiri naik turun berapa 20 kali atau berapa. Maka dari itu. Makanya kan kamu sehat. Sehat mahal loh dibandingkan dengan uang. Dia mah pilek lagi itu aku alhamdulillah aku bilang Makanya. pembantu teraniaya aku Bantu teraniaya tapi yang paling sehat gak masalah. Soalnya banyak gerak. Padahal yang gerak mulu. Mbak Yuni satu rumah kena COVID Mbak Yuni. Aku yang nganterin makanan, aku alhamdulillah yang nggak ngapa-ngapa dia. Nah itu lebih mahal loh Dok. Itu lebih mahal loh. Yang lainnya kena entop coro kamu masih bagus. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Yang penting pikiranmu, otakmu jangan segleng. Ya otakmu aja jangan segleng. Aku makanya ya Allah astagfirullah wala quwwata selalu bilang kayak gitu ya Allah semoga aku sabar kayak gitu kan. Pasti bisa ya. Tante ini kamu. Ini kontrak. Ya. Kesini ya. Yo, Ya. yo saya tunggu. Saya tunggu ya. Ya wes. Bandung Jangan lesek pan. Hah? di Bandung ada coba